25 tahun imamat yang dirasakan oleh Romo Blasius Harmil. Karena suatu kegembiraan kita sendiri dan kebahagiaan tersendiri umat paroki Santo Martinus Bari. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita semua bergegas menuju panggung utama. Dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan. Sange, yo, ulule, yo, bailau, yo, bekisrani, yo, mai tangga. Untuk bersama-sama bersyukur kepada Tuhan atas rahmat 25 tahun imamat yang telah diterima oleh Romo Blasius Harmil PR. Oleh cinta Tuhan, saudara kita Romo Blasius telah dipanggil dan dipilih serta diurapi untuk mengemban tugas menjadi pelayan bagi umat yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Allah adalah setia. 2 Tesalonika bab 3 ayat 3. Moto ini sekilas melukiskan perjuangan dan refleksi atas perjalanan panggilan Romo Blasius hingga menerima tabisan imam, di mana Tuhan sendirilah yang memberinya kekuatan dan melahirkannya kembali dalam roh dan kebenaran.
dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Romo Fikep Reo dan Romo Fikep Ruteng yang saya hormati, para imam, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita menyampaikan ucapan syukur berlimpah kepada Tuhan atas semua anugerah, berkat dan rahmat-Nya yang telah kita terima semua di dalam kehidupan kita. Dan teristimewa rahmat imamat yang telah saya terima 25 tahun yang lalu di Paroki Pacar oleh almarhum Monsinyur Eduardus Samsun SPD. Dan tentu misa syukurnya juga dilanjutkan di tempat ini pada hari berikutnya. Pantaslah kita semua bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa di dalam kehidupan kita. Saya menyadari bahwa selama pendidikan di seminari hingga ditabiskan, demikian juga sejak ditabiskan sampai hari ini, dengan moto yang sama walaupun dengan pengalaman yang berbeda, saya menyadari betapa luar biasanya kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan saya. Benarlah kata kitab suci ketika dia mengatakan, Allah mengatakan walaupun kita manusia tidak setia, tetapi Tuhan tetap setia karena Dia tidak bisa mengingkari dirinya sendiri. Hakikat Tuhan adalah kesetiaan. Dan karena itu kesetiaan Tuhan itulah yang kita agungkan di dalam perayaan Ekaristi ini. Dalam seluruh karya kita, jatuh dan bangunnya kehidupan kita. Sebagai orang beriman, tentu kita berprinsip selagi kita bernafas, kita masih ada dan bisa mengerjakan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan dalam kehidupan kita selanjutnya. Karena itulah terkandung harapan agar momen spesial berahmat ini menjadi batu loncatan untuk karya imamat selanjutnya. Bagi saya, bagi Romo Fikep dan para Romo di sini, para suster, Bapak Ibu sekalian, untuk apa? Untuk melakukan karya-karya besar, karya-karya ajaib yang disediakan Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Mari Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, sebelum kita melanjutkan ucapan syukur kita terlebih dahulu menyesali segala dosa dan kekurangan kita dan mohon ampun dari Tuhan agar perayaan ini layak di hadapan-Nya. Saya mengaku Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Allah Bapa yang Maha Baik, demi kemuliaan-Mu dan untuk keselamatan umat manusia, Engkau telah menetapkan Putra-Mu Yesus Kristus sebagai Imam Agung abadi. Karena rahmat-Mu yang berlimpah, Engkau menghendaki hamba-Mu ini menjadi imam-Mu. Pandanglah dengan rela hamba-Mu ini yang telah Kau pilih, agar pantas menjadi abdi dan pembagi rahasia-rahasia penebusan-Mu. Kami mohon, sudilah melimpahkan rahmat-Mu, supaya hamba-Mu ini senantiasa setia dan tekun melaksanakan jabatan imamat yang telah Engkau berikan. Bimbinglah hamba-Mu dalam segala sesuatu, agar dengan perkataan dan teladan hidup dapat mendampingi umat-Mu kepada keselamatan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari surat Santo Paulus yang kedua kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Demikianlah sabda Tuhan.
Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Para Bapak dan Ibu, undangan hadirin yang kami muliakan di dalam Tuhan. Hidup dan waktu adalah guru yang terbaik untuk kita. Hidup mengajarkan kita mengenai nilai dari sebuah waktu, sebuah perjalanan. Dan waktu juga mengajarkan kita akan nilai dari seluruh kehidupan. 25 tahun yang silam, Romo Yubelaris bercita-cita mengungkapkan serangkaian kata mutiara yang diambil dari firman Allah sendiri. Allah itu setia. Kata setia berakar dari kata fides. Fides bisa diartikan dengan iman, kepercayaan, penyerahan diri kepada Dia yang diakui mempunyai kekuatan, kepada Dia yang diakui memiliki kuasa dan memiliki segala-galanya. Keluarga umat beriman yang terkasih, hidup itu memang senantiasa dinamis bahkan romantis. Ada suka dan duka, sehat dan sakit, senang dan susah. Tapi dalam kesetiaan Allah, segala-galanya menjadi indah pada waktunya. Semuanya patut disyukuri. Dalam segala keindahan, berkat dan kebaikan, kita syukuri bahwa kita bisa melakukan banyak perkara. Kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi dalam segala kelemahan dan kerapuan, Yubelaris menyadari, aku justru dalam kelemahan inilah menyadari betapa Allah setia. Melalui kesetiaan banyak pihak yang menguatkan, yang mendukung dan mendorongnya, yang menjadikan dia mampu dan bertahan hingga hari ini. Umat beriman yang terkasih dalam Yesus, rahmat panggilan adalah sebuah karunia cuma-cuma dari Allah. Pemberian yang manusia terima bukan pertama-tama karena kehebatannya, tapi pertama-tama karena Allah jatuh cinta padanya, jatuh hati padanya, dan memberikan kepadanya segala yang Allah miliki, termasuk kuasa-kuasanya bagi manusia dan dunia.
Kalau kita bertanya kepada keempat imam yang merayakan Perak tahun ini, dalam satu nada dengan kata berbeda, keempat-empatnya berkata sebagai berikut. Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandang baik. Kata anak bakal Romo John Mustaram. Saya undang Romo John berdiri, inilah jubilaris yang merayakan juga 25 tahun imam. Terima kasih Romo. Kehadiran sebagai imam adalah dipandang baik oleh Allah, dipandang baik oleh manusia, dipandang baik oleh jagat raya, dipandang baik karena melalui imamat itu Allah hadir untuk membawa kebaikan. John Samur tidak hadir saat ini secara fisik, tapi dalam doa dia hadir. Dia yang membuat aku mampu. Para ibu dan bapak umat beriman yang terkasih, Romo jubilaris mengamini semua moto-moto di atas, dan dia mengakhiri dengan sebuah kesimpulan, Allah itu setia. Hari ini mensyukuri untuk kesetiaan Allah, dan Allah yang membuat juga Romo belas setia. Dalam segala kerapuan keterbatasannya, kemampuannya yang serba terbatas, ia tetap setia. Karena ia memiliki iman dan keyakinan, penuh penyerahan diri kepada Allah yang lebih dahulu mencintai dia dan menjadikan dia pribadi yang mulia dan pribadi yang agung. Kesetiaan Allah mengiringi langkah pastoral jubilaris. Sudah ditandiskan 94 hingga 96 mulai langkah awal dalam kerasulan sebagai imam. Kepala Beci Paroki Rangga, saksi bisu sebuah perjuangan dan kesetiaan Allah lintas wilayah, lintas budaya, bahasa dan kaum, masuk dalam barisan formatur komunitas Karmelite Elie Cikanere Lembah Karmel. Bersama Romo Yohanes Indra Kusuma, beliau membagi kasih bagi para pemuda calon imam dan rahib CSE tahun 96 sampai 97. Segala sesuatu ada waktunya, kata pengkhotbah. Kapela Paka Paroki yang fakta sejarah. Dengan bantuan para donatur dalam tempo singkat, kapela rampung dan layak untuk digunakan. 97-98. Namun bukan berhenti di situ. Ia masih dibutuhkan untuk pembinaan dan pengembangan manusia, untuk menjadikan manusia-manusia lain menanggapi panggilan Allah dengan cara yang berbeda. Tapi Allah bekerja dalam setiap putra-putra manusia. Sikan menjadi pimpinan dan proses seminari Kristen. Tepuk tangan bergelar. Kepadanya dilakukan kepemimpinan, tugas dan pelayanan. Tidak hanya untuk melayani manusia-manusia dengan aneka ragam watak dan kepribadian, tapi spesifik bagi pembinaan calon imam seminaris Pius ke-12 di Solo. Dari sana dia dipanggil jauh ke timur, ke Watunggong. Topografi Watunggong membuat beliau letih, lelah, dan akhirnya masuk kota Kumba, pinggiran kota, yang mengembangkan diri dengan bantuan Puspas, SNM dan Somaska. Inilah tarekat-tarekat imam yang menolong dan membuat kesetiaannya semakin dikukuh-kuatkan karena ditopang oleh hadirnya teman-teman dari komunitas-komunitas lain dalam tugas dan pelayanan. Bersama biarawan, biarawati dan umat,
di kota dan pinggiran kota yang membangun sebuah komitmen Allah setia padanya. Karena itu kesetiaan Allah itu mesti diungkapkan dalam kesetiaannya dengan kerja keras. Pesan Paulus kepada Timotius sahabatnya, jangan kamu berhenti untuk berdoa dan bekerja. Untuk berdoa bagi kami, kata Paulus, agar kami rajin dan tekun melayani. Dan kamu bermalas-malasan, tapi bekerjalah agar kalian tidak menjadi beban. Program Gereja Mandiri menuntut partisipasi, keterlibatan kerja. Dari hasil karya tangan umat manusia bisa didermakan untuk karya-karya Allah. Karena Allah setia dalam segala pengalaman, dalam segala karya, bahkan dalam seluruh kehidupannya. Romo Jubilaris yang terkasih, sejak Allah menyapamu dengan undangan marilah, yang mengajakmu seperti pokok anggur, mengajak ranting-rantingnya untuk bertaut dan tetap berpegang teguh pada kesatuan. Natasha Nikita mengungkapkan kesetiaan Allah itu sebagai berikut. Yesus, Engkau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Engkau telah memulai karya yang mulia dalamku. Engkau beri hidupmu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku, sekarang aku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang aku menyembah-Mu, Allah yang mulia. Sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Kesetiaan manusia, entah imam, biarawan, biarawati, Bapak Ibu dalam keluarga adalah keindahan bagi Allah kita yang setia. Allah itu setia dialami oleh Jubilaris dalam seluruh perjalanan hidupnya, dalam seluruh pelayanan pastoralnya, dalam panggilan dan perutusannya sebagai imam. Lewat tabisan gambaran Yesus imam, Nabi dan Raja telah dialihkan dan diukir untuk dihayati dan diamalkan oleh Jubilaris. Berbagai tempat dan waktu yang Allah berikan kepada Romo telah membuat Yesus dikenal dan dicintai banyak orang. Yesus yang melayani dengan hati dalam semangat kebajikan, bukan kewajiban. Dalam berpastoral yang telah memiliki kesempatan untuk peduli dan merangkul semua orang sebagai saudara dalam kasih dan siap sedia diutus atas asas ketaatan dan kepatuhan Injil. 25 tahun telah lewat. Pengalaman suka dan duka bersama Yesus mempelai yang abadi telah dilalui. Belumlah selesai. Perjalanan masih jauh. Tatap jauh ke depan. Apa yang telah diraih hari ini adalah sebuah pijakan baru untuk melangkah menjadi contoh dan tauladan bagi yang lain dalam perutusan selanjutnya. Melalui moto ini, Jubilaris menjadi imam Allah dan imam umat yang tidak mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, tidak bangga dengan sebuah kesuksesan, tapi lebih dari itu, ia berbahagia seperti yang tampakannya hari ini.
Allah telah setia. Berbahagia karena tidak lesu untuk melayani tanpa pamrih, tetap menjadi pribadi yang mengutamakan nilai. Dipanggil bukan sekedar untuk sukses, dipanggil bukan sekedar untuk menjadi baik, tapi dipanggil menjadi gambaran Allah. Imago Dei, Alter Christus. Sehingga melihat Romo orang sama dengan menjumpai Yesus, melihat Yesus yang tidak kelihatan secara fisik, tapi wajahmu menjadi wajahnya, tanganmu menjadi tangannya, kakimu menjadi kakinya. Sebagaimana lirik lagu tadi, engkau beri hidupmu ganti dosaku. Demikian cinta dan kesetiaan Allah yang berdosa dikuduskan dalam darah anak domba. Dalam hidup apapun, imamat, kaul kebiaraan, hidup perkawinan, kesetiaan adalah komitmen dan tanggung jawab dalam tugas sekecil apapun yang Allah berikan untuk masing-masing kita. Allah setia pada setiap putusannya dalam hal memilih dan menetapkan orang yang dipanggilnya sekaligus orang yang Dia utus. Ia setia dalam melengkapi mereka dengan berkat-berkat-Nya. Dan kesetiaan Allah hendaknya menjadi kesetiaan Romo Jubilaris. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setianya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Ini kiranya lagu yang mengiringi lagu selanjutnya. Ciri orang yang setia Romo, 1-2 kalimat akhir. Melayani tanpa pamrih. Atau bahasa Paulus tadi, berdoa dan bekerja tanpa henti. Yang kedua, memiliki komitmen yang tinggi. Melayani secara tuntas dan total. Transparan, akuntabel, pelayan bukan beban kebajikan, melainkan kebajikan. Orang yang setia memancarkan cara hidup yang indah dan mulia. Salam bahagia. Tuhan selalu hadir dalam kesetiaannya, apapun keadaannya. Yang mengasihi dirimu lebih daripada engkau mengenalnya, karena kasih Allah tetap misteri bagi umat manusia. Berbahagialah kalian yang setia dalam perkara kecil, maka kepadamu akan dipercayakan perkara-perkara yang besar. Selamat berbahagia, Propesiat, Tuhan memberkati. Karena Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, karena Yesus Kristus berada di tengah Tuhan, yang kandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang sesuai dan di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan istrinya akan datang melalui orang hidup yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, mengampuni dosa, bagi dan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Menjadi kerinduan dan harapan kami kepadamu. Ini dengan penuh rasa syukur dan penuh harap, kami ingin memanjatkan doa-doa kami kepadamu. Bagi Romo Blasius Harmin PM, semoga hambamu Romo Blasius Harmin PM yang telah kau panggil dan kau pilih untuk menjadi imammu, juga kau beri kemampuan dan kesanggupan untuk tetap setia dalam menghayati kehidupan imamatnya di dalam tugas perutusannya dan di dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita memohon.
Semoga keluarga Yubilaris senantiasa mendapat berkat melimpah atas kehidupan dan atas pekerjaan mereka setiap hari. Dan semoga mereka selalu mendoakan dan mendukung perjalanan panggilan hidup dari Yubilaris selanjutnya. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Demikianlah doa-doa yang kami panjatkan. Sudilah Engkau mendengarkan dan mengabulkan doa-doa kami. Demi Kristus Tuhan dan Pengacara kami. Amin. Yo, Emak Pastor, atak poli pilih mori jiri, atak poli ambing mori jari, atak poli redak dan mori deba ode gereja. Gunung pilih surat Injil, gunung bancing nais abu akhirah kami kisrani. Onel soho, totos molor. Valis naring kamping mori jari. Ai suam mantau ata pulilau. Tue manga caca imamat. Tue manga loda stola oleh boka. Tue kole manga paun kasu. Mangan onel soho. Etan ada tua. Ban anak kue. Kope oles. Tono kongkol. Revang neki. Terima kasih kin kapinjari. Ai imamat onegalan tema gasasan. Stola one bokak tema lodan. Kasut policaun tema ngapaun. Mangan syukur. Imamat pesta pera Romo Blasius 95 tahun ada pulilan. One leso kelelami. Jaon de keluarga. Jaon anak rona. Jaon anak bina, umat paroki Santo Martinus Mari. Begitu mulai jaon depan olong ngamusi umat serta si kenapa. Terkil kami onel soho. Gudut pakai seler kuenggerwan. Haum beba kuenggeretan. Gudut batu pokol kue mogolontoy.
bokolelon. Kudu naring ko lami kaping jari. Bidang kitia kaping mori. Ode leso ko lami. Tegi ko kaping mori itu. Daur. Epan lepera neka kebekas. Tata plus maga neka becaca. Itu tegi. Itu tonggo. Daur imamat konekalan. Romo Blasius. Le talumata posasa. Tepo ma pastor. Yo, itu sinareng kamping Morijari. Itu ske, itu stegi kamping Morijari. Sama Gota Kunso. Baik kali dia sama-sama Bata Kunso. Kamping Morijari. Itu kolene sakit tinggi besar dite, teman kolene dite oleh takung isang luko. Contoh tahu sedikit kamping Morijari. Sama aku takung so kudusoho gitu kuliah dia siswa tiba berkah itu yang berbodi oleh moserite oleh kain kilorite oleh umadu hakite gitu kuliah lawan anak-anak kuirite kulit ise bisa jadi atau bisas Mata kamu fikir perut pelawai dahku ya kudu jadi tuang kerja oleh anggor kemori tapi makhluk anggor kesini hodo kita anggor so puak kita kalingan ya caca ngasor yang sesuatu malah sata takut kudu jadi pekerja di kubur anggor yo lewat selan.
saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa sumber sukacita dan kebahagiaan kami, terimalah persembahan roti dan anggur ini sebagai ucapan syukur dan terima kasih kami atas kasih, kebaikan, dan kesetiaan-Mu dalam persiaran panggilan hidup kami dan dalam tugas perutusan kami. Semoga persembahan ini berkenan di hati-Mu dan mendatangkan berkat dan rahmat bagi kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Senantiasa bersyukur kepadamu dari Kristus perantara kami, sebab dengan urapan Roh Kudus Engkau mengangkat putra-Mu yang tunggal menjadi Imam Agung untuk perjanjian yang baru dan kekal. Dengan keputusan yang tak terduga, Engkau menetapkan supaya imamatnya yang tunggal itu tetap terpelihara di dalam gereja. Sebab Dia bukan saja menghiasi umat kepilihannya dengan martabat imamat rajawi, melainkan karena kasih persaudaraan Ia telah memilih seluruh orang untuk menjadi api-api dalam pelayanan yang kudus setelah diletakkan tangan atas mereka. Atas nama Kristus, mereka itu harus memperbarui kurban untuk keselamatan umat manusia serta menyiapkan perjamuan Paskah bagi putra-putramu dengan cinta kasih. Mereka harus mulia umat-Mu yang kudus, mendidiknya dengan ajaran-Mu dan menyegarkan dengan sakramen-sakramen. Bagimu dan demi keselamatan saudara-saudaranya, mereka menyerahkan nyawa sambil berusaha menyerupai Kristus sendiri, serta tetap berkanjang menyaksikan iman serta cintanya terhadap Dikau. Sebab itu, bersama semua ciptaan-Mu di surga dan
sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan administrator apostolik kami Sylvester, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda. Ingatlah akan hamba-hambamu Bapak Alohaba dan Mama Anatima yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Ketika dibaptis, saudara dan saudari kami ini telah menjadi satu dengan Kristus. Mereka telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini mereka menjadi serupa dengan Dia di dalam kebangkitan. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, serta penjaga Sang Penebus, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus,
bersama Dia dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kitalah ranting-rantingnya, darinya lah sumber damai sejati. Maka Tuhan Yesus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu.
Ya Tuhan Bapa yang Maha Baik, penuhilah kami dengan karya belas kasih-Mu, dan sempurnakanlah semuanya ini dengan cinta kasih, berkat Ekaristi yang telah kami terima. Semoga kami dikuatkan untuk menunaikan tugas perutusan kami, untuk memuliakan Dikau di dalam segalanya, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Sambutan yang dibawakan oleh Ketua Panitia Pesta Perak Imamat. Yang kedua, sambutan yang akan dibawakan oleh Bapak Camat Macang Pacar. Saya hormati Romo Blasius bersama keluarga yang berbahagia pada kesempatan ini, pada hari ini, di tempat ini. Romo Fikep Ruteng, Romo Gradus Januar PR bersama Romo Herman Ando dari Kevikepan Reo yang kami hormati, para imam dari setiap paroki dalam wilayah Keuskupan Manggarai yang kami cintai dan kami banggakan. Bapak Camat Macang Pacar bersama Ibu, Bapak Koramil bersama Kapolsek, Ibu Bapak undangan yang saya hormati, Bapak Tua Lumpung Piso sebagai mekarandang dalam acara memeriah rayakan Hari Pesta Perak 25 tahun Romo Blasius ini yang kami kasih, yang sempat masih bertahan sampai saat ini di tempat ini, yaitu Kerain Kepala Desa Parlando dari Piso. Selamat siang semuanya. Tiket Ruteng, yang saya hormati Bapak Pastor Paroki, para imam, para diakon, para suster, bruder, frater, yang saya banggakan jubilaris Romo Blasius Harmin PR, yang saya hormati seluruh keluarga besar umat Paroki Santo Martinus Pari dan paroki tetangga, yang saya hormati seluruh umat beragama, yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Wan Kuai Tetua, Etan Tua, Kampung Rawa, singkatnya para hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Mengawali sambutan ini, izinkanlah saya mengajak kita sekalian memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir, dapat berkumpul di tempat ini di Kampung Raba dalam kondisi kesehatan yang sehat walafiat dalam rangka menghadiri acara misa syukur Perak 22 tahun Imamat Sang Jubilaris Romo Blasius Harmin PR yang sama-sama kita cintai. Tepuk tangan dulu untuk Romo Blasius. Tentunya kehadiran kita pada hari ini adalah bentuk dukungan kita, bentuk dukungan doa, kekuatan dan kebahagiaan bagi jubilaris Romo Blasius Harmin untuk terus maju dalam menjalani hidup imamatnya, menjadi pembawa berkah bagi sesama demi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu melalui kesempatan ini pula saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh hadirin serta seluruh rombongan yang datang dari berbagai tempat. Tadi ada yang datang dari Paroki Bianio, dari Kisol, dari Labuan Bajo, bahkan dari Manggarai Timur juga. Selamat datang di Raba ini. Tentu kehadiran kita semua ini dalam rangka untuk meluangkan segenap kesibukan untuk menghadiri acara ini merupakan kebanggaan, kehormatan serta rahmat bagi kami warga umat beragama di wilayah ini. Tentunya dapat memberikan semangat dan motivasi serta kesibukan bagi kita semua dalam rangka membangun, menciptakan suasana yang aman, kondusif di wilayah Kecamatan Macang Pacar menuju masyarakat yang aman, tentram,
serta sejahtera lahir dan batin. Datang pada orang-orang pilihan dan Romo Blasius Harmin PR ini salah satunya, serta telah dibuktikan melalui pengabdiannya. Jika imam mampu membawa umat dalam kedamaian, maka kerukunan umat akan terwujud. Maka cinta kasih Tuhan akan kita rasakan dalam ruang dan waktu pada diri kita masing-masing. Menjadi imam selama 25 tahun memang patut disyukuri, bukan karena sang jubilaris hebat, sang imam hebat, tapi karena Tuhan setia pada janjinya dan kasih Tuhan membesarkan dia dalam tugas perutusannya. Perayaan perak 25 tahun imamat seperti ini merupakan perayaan kesetiaan dan cinta kepada Tuhan yang dia layani. Syukur atas tugas mengajar, menguduskan, memimpin atas nama Tuhan dalam ketaatan penuh kepada Tuhan Sang Pengutus. Jubilaris, para imam, para diakon, serta para hadirin yang saya hormati, salah satu hal yang menonjol yang membuat sang jubilaris Romo Blasius Harmin PR mampu bertahan dan penuh semangat dalam menjalani tugas imamatnya hingga 25 tahun adalah kekuatan penghayatan terhadap moto kehabisannya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa moto beliau adalah Allah adalah setia, Tuhan adalah setia. Moto inilah yang menjadi pedoman, penuntun, kompas, menjadi roh kekuatan, inspirasi yang menggerakkan kehidupan seorang imam yang bernama Romo Blasius Harmin PR. Dan sama juga kita harap, kita berdoa mudah-mudahan Tuhan memberikan umur panjang kepada kita semua sehingga kita bisa merayakan pesta untuk 25 tahun ke depan. Bagaimana? Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Yang kami hormati Bapak Camat dan Ibu, Bapak Koramil, Bapak Kapolsek, Bapak-bapak anggota DPR jika ada yang hadir, yang kami kasih mantan pimpinan DPR Manggarai, ya, juga mantan wartawan dari beberapa pihak, yaitu ciri wartawannya, Bapak Stanis. Romo pikir rutin yang terkasih, para imam dan para jubilaris, khususnya Romo belah Ndema, keluarga yang saya banggakan. Pada tempat yang pertama atas nama Keuskupan, kami menyampaikan terima kasih kepada almarhumah Mama Ana dan Bapak Alo. Dari rahim mereka, dari kesetiaan mereka dalam perkawinan suci, mereka membentuk anak manusia dalam diri Romo Belah, dalam kesatuan dengan persaudaraan kasih dengan keluarga, sehingga tumbuhlah panggilan. Dan selanjutnya panggilan itu juga dipupuk oleh para guru, para pendidik dan penjasa. Maka Keuskupan patut memberikan apresiasi, rasa bangga dan hormat bagi almarhumah dan keluarga. Tepuk tangan untuk keluarga. Karena Romo Blasi dibesarkan dan setelah ditabiskan bukan lagi milik mereka, tapi milik gereja, milik masyarakat, milik umat. Inilah sumbangan yang sangat berarti dan berharga dari setiap keluarga untuk gereja umat Allah dan untuk kemuliaan Tuhan sendiri. Terima kasih yang kedua tentu kami sampaikan kepada jubilaris untuk apa yang jubilaris sumbangkan untuk seluruh kehidupan dan pengabdian dimanapun bagi pelayanan kasih untuk umat beriman, baik dalam keuskupan maupun di luar keuskupan sebagai misionaris domestik bagi pengembangan gereja dan calon imam di komunitas yang lain. Romo Fikep, Ruten dan Reo, yang saya hormati Romo Pastor Paroki Bari, yang saya hormati para Romo sekalian, baik teman-teman imam yang merayakan perak tahun ini, ya, maupun tahun sebelumnya ini Romo Stef Sagu paling ujung sana, lalu kemudian Romo Bini Jaya yang pakai topi ini tahun depan. Nah, tahun depan. Jadi harap jaginya belum dipotong, ya, supaya tampilannya sama dan tidak membingungkan tahun depan. Ya, saya hormati
Bapak Camat Masang Pacar dan Ibu, Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek, dan mungkin ada jajarannya dari Kecamatan Bari. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Rabak dan stafnya mungkin hadir juga. Yang saya hormati Bapak Ketua Panitia perayaan syukur 25 tahun saya. Yang saya hormati Bapak Ketua Stasi, ya, beserta ketua-ketua KPG. Yang saya hormati keluarga saya yang sebelah kanan ini. Saya lihat mereka hari ini cantik-cantik semua dan ganteng-ganteng semua dalam usia mereka yang sudah tua. Yang saya hormati pula ya Bapak Kepala Desa Pisau, ya, beserta rombongan. Yang saya hormati tua-tua adat di kampung ini, baik Raba, Longge maupun Luju. Ya, Bapak Ketua Panitia tadi beserta anggota-anggotanya. Yang saya hormati yang mewakili anak Rona, ada ini Kisah Ari di sini bersama Ibu. Ya. Juga ada dari Mama Kecil, ya, Pak Marcel, Pak Vens dari Labuan Bajo, ya, Pak Paul dari Cibal, dari Ruteng, ya. Singkatnya, kita sekalian yang pada hari ini bersuka cita dan bergembira, ya, dalam 25 tahun imamat saya mengucap syukur pada Tuhan atas kesetiaannya terhadap kehidupan kita sekalian, khususnya di dalam perjalanan imamat saya. Bapak Ibu sekalian, sedikit flashback ke belakang, ya, ketika saya dulu di sini, karena SD saya di sini 6 tahun, ya, ketika saya masuk, ya, Bapak Nikoraga dan Mama dari Pak Niko ini adik dari Mama saya, tapi saya selalu panggil Tanta, saya tidak pernah panggil itu, ya, panggil Tanta. Ya, ketika saya masuk dia sudah turun ke Bari sehingga tidak pernah mengajar kami, ya, mengajar saya atau kelas kami. Lalu yang mengajar kami adalah Bapak Paulus Salang, masih ada sekarang, masih segar-segar. Kami minta berdiri Bapak. Itu waktu SD dulu, tentu pasti ada kenangan-kenangan manis. Lalu kemudian yang membuat saya masuk seminari adalah Romo Mikael Wangku, ya. Jadi beliau dulu pastor paroki Rego, belum ke Paten, ya. Beliau meminta saya kepada Bapak Mama supaya akhirnya kerekas beliau, ya, ke apa namanya ke Loha di sana. Mama saya bilang, ini sudah 3 orang ini, satu lagi yang sebelum pernah masuk suster, ya, tapi suster SSPS, tapi juga novis keluar, ya. Sehingga mereka bilang jangan-jangan ini juga tidak lama. Tapi Romo Mikael mengatakan, ya sudahlah, kalau dia mau ya ikut saja. Lalu dia suruh saya berangkat kaki ke Bari membawa makanan kuda, beteng. Jadi itu ujian dari Romo Mikael pada waktu itu. Akhirnya pada waktu itu sudah, saya bilang, saya ikuti testing Romo, tapi tidak direo, tidak diranggu. Saya testing di Ruteng, karena kakak-kakak saya sudah banyak yang bekerja di atas. Testinglah saya di Ruteng. Kemarin saya membawa undangan pada beliau, dia bilang, oleh itu yang saya kakak dah. Ya, tapi waktu tabisan dulu beliau hadir. Sederetan ucapan terima kasih sudah disampaikan tadi, sehingga saya berpikir ketika saya menyapa tadi, ya itu sudah ucapan terima kasih yang saya sampaikan. Karena saya ini termasuk teman-teman Romo ini pastor paroki, ya pasti ya punya pengalaman untuk hajatan besar seperti ini. Dan kita tahu bagaimana susahnya, ya, bagaimana pengorbanannya, bagaimana kerjasamanya, bagaimana cintanya. Mungkin ada juga gesekan-gesekan dan sebagainya. Ya, orang bilang ya cocok untuk cocok,
misalnya seperti itu. Tapi selama kita, Santo Paulus bilang selama kita mendiami dunia ini ya, kita tidak terlepas dari kerapuan-kerapuan. Tetapi semua acara ya berjalan dengan sangat-sangat baik. Yang mulai dari penjemputan Romo Fikep berdua, tadi Bapak Camat juga kemarin hadir, Bapak dan Ramil, lalu kemudian juga Kapolsek juga hadir, lalu selama caci juga personil dari keamanan itu selalu hadir, sehingga semua berjalan dengan baik. Jadi, Romo Fikep, ya kita semua, ya saya mengucapkan dari hati yang paling dalam limpah terima kasih. Ya, saya menyadari tentu ini bukan karena saya pribadi yang lemah, ya manusia yang lemah, tapi justru karena Tuhan yang kita imani. Walaupun dengan iman dan kepercayaan kita yang berbeda, tapi hanya satu Allah yang membuat semuanya itu kita bisa melaksanakan acara ini dengan baik hingga pada hari ini. Ya, ada Suster Stefani, ada suster dari Vietnam ini, saya lupa namanya. Siapa sudah namanya yang Mariana dari Vietnam. Jadi baru kerja di Luteng 4 bulan. Jadi saya bersama dengan mereka ini ya hitung-hitungnya 9 tahun ya, di Bogor sana. Lalu saya bolak-balik juga Malang karena ada suster di sana, ada juga frater skolastikat. Ya, kemarin imam yang ditabiskan pertama datang mengunjungi saya di sini, tapi sayang dia harus kembali lagi ke Labuan Bajo karena ada satu hal yang dia harus kerjakan, harus selesaikan. Dia hanya datang saja, tapi saya berterima kasih ya kepada Romo Yohanes dan para suster tentunya, yang juga merupakan bagian dari perjalanan hidup panggilan saya ya, hingga bisa seperti ini saat ini ya, dengan kornya dan juga dengan segala sesuatu. Saya lihat beliau ini all out ya di dalam mempersiapkan acara ini. Ya, mari kita tepuk tangan ya dengan seluruh pengorbanan, perhatian ya, sehingga tentu ini memotivasi kami semua untuk acara-acara yang sama di tempat kami bila ada rekan-rekan kami yang mengalami atau mengadakan hajatan seperti ini. Ibu Bupati bersama rombongan mungkin, dan tentu pada saat yang berbahagia ini saya mengucapkan banyak terima kasih ya. Tahun lalu saya mengikuti pesta perak teman saya Romo Wilfred di Ranggu. Ibu Bupati ini hadir juga. Saya dengar kemarin di Sirimese juga hadir. Dan sekarang di tempat ini tentu ini merupakan penghargaan besar bagi kami, bagi pihak gereja tentunya. Yang di sana Ibu sudah kenal karena kemarin Romo Ferdi di Sirimese. Beliau ini dari Vakal Paroki Pagal, Romo Yohanes Mustaram PR. Silakan berdiri Romo. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Baik melimpahkan rahmat dan kebahagiaan kepada saudara-saudari sekalian. Semoga Allah sumber kekuatan meneguhkan iman saudara sekalian dalam hidup menuju kematangan, serta mampu menghayatinya dengan penuh tanggung jawab. Semoga Allah menganugerahkan kegembiraan rohani dan menjadikan saudara-saudari pembawa kepastian bila ada kebimbangan dalam hidup. Semoga saudara-saudari sekalian tetap mengandalkan Tuhan dalam siara hidup di dunia ini dan senantiasa menaruh harapan keselamatan padanya. Dan semoga saudara sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi syukur 25 tahun imamat
Romo Blasius Harbin PR sudah selesai. Marilah pergi kita semua dilas. Sekalian dengan Ibu Bupati dan Ibu satu. Sabar Pak, sabar Pak. Ajan. Bisa di lantai dua yang lain. Rapat sekitar apa? Mas. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus sampai keabadian. Ya, keluarga besar, Polres, Pemansel. Kesempatan berikut kami berikan kepada MC. Ya, keluarga besar, Polres, Pemansel, Paul. Sebentar, dari tempat ini izinkan kami untuk memohon kepada Bapak Ibu undangan untuk tetap bertahan sambil kita menantikan acara resepsi. Kemudian dari tempat ini kami mohon teman-teman untuk segera membereskan altar di depan. Kita segera mengkondisikan altar. Mari sekalian. Untuk adik-adik yang muda, kami mohon kehadirannya untuk membantu memperlancar pengaturan bagian panggung utama ini. Mungkin sesi foto lagi nanti dilanjutkan, tapi untuk sekarang ini yang terakhir. Ya. Suster, kita gabung, suster. Suster, kita gabung. Di tengah suster, di tengah. Pas. Di bawah tuh suster. Siap. Siap. Kesempatan berikut diberikan kepada seluruh anggota KOR Paduan Suara Solideo untuk berfoto bersama Sang Jubilaris. Oke, sudah. Oke. Yang lain di atas. Dari sini, dari sini. Tangan ke. Siap. Ya, senyum 1, 2, 3. Ya, sudah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu undangan yang kami hormati, sambil menantikan acara resmi kita khususnya yang berkaitan dengan resepsi syukuran ini,
Terlebih dahulu kita menikmati lagu hiburan yang dipersembahkan oleh rencanamu Tuhan di dalam hidupku.